Video ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menganalisa fundamental saham TAPG atau TAPGI, Triputra Agro Persada Tbk. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan TAPGI 5 tahun terakhir, tepatnya di kuartal 2-nya, sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 ini. Tujuan kedua adalah menghitung kisaran harga wajarnya saham TAPGI. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen saham TAPGI di tahun 2025 nanti. Saat video ini direkam, TAPGI berada di harga Rp860 atau sudah naik ya, sudah naik sejak beberapa hari terakhir. Oke, di luar saham TAPGI ini saya punya dua penawaran khusus untuk Anda. Yang pertama, saya punya bocoran saham-saham Elak Invest. Berstatus Elak Invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang Elak Invest ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. Itu penawaran pertamanya. Penawaran keduanya, template Excel yang saya gunakan nanti untuk menganalisa fundamental saham TAPGI dan menghitung kisaran harga wajar saham TAPGI, ini saya jual dengan nama SNET, singkatan dari saham Yantai Excel Template. Mungkin nih Anda tertarik untuk bisa analisa sendiri. Mungkin Anda tertarik untuk bisa menghitung kisaran harga wajar saham TAPGI ini. Anda bisa tuh pesan SNET-nya di link yang ada di kolom deskripsi video ini. Jadi Anda mau ambil penawaran pertama atau penawaran kedua, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, itu aja penawarannya. Kita langsung masuk ke SNET-nya saham TAPGI. Untuk komposisi saham yang berada di masyarakat mencapai 14,2%, dengan hutang yang mencapai 26,32%. TAPGI ini adalah saham yang bergerak di perkebunan dan tanaman pangan atau CPO. Minyak goreng. Saham-saham ini adalah saham-saham yang bertabrakan dengan kebijakan pemerintah. Sehingga harga minyak goreng itu, harga CPO itu biasanya memiliki standarisasi dari pemerintah. Ketika harga terlalu mahal, harga minyak goreng akan diturunkan. Ketika harga terlalu murah, akan dinaikkan. Ya. Jadi ada balancing antara harga, baik itu harga mahal dan harga murahnya. Saya bisa katakan saham TAPGI ini adalah saham yang bentrok atau berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Walaupun begitu, komposisi saham yang berada di masyarakatnya hanya 14%, atau dengan kata lain TAPGI ini percaya nih untuk memegang sahamnya sendiri, sehingga hanya membagikan komposisi saham yang berada di masyarakat kecil, hanya 14%. Dan hutangnya juga kecil, sehingga seandainya suatu saat TAPGI ini bangkrut, dia bisa mengembalikan nih hutangnya, bisa juga kemungkinan mengembalikan dana nasabahnya atau investornya. Lanjut, kita pergi ke ekuitasnya. Untuk ekuitasnya, setiap tahunnya selalu terjadi kenaikan. Tahun 2022 naik 31%, tahun 2023 naik 11%, tahun 2024 naik 3%. Terus dari kuartal 2 ke kuartal 4-nya juga selalu terjadi kenaikan, naik 12%, 14%, dan 12% di tahun 2023. Sehingga kemungkinan besar di tahun 2024 ini ekuitasnya ada terjadi kenaikan lagi, melihat kenaikannya terus-menerus di 3 tahun terakhir. Lanjut untuk labanya. Untuk labanya sayangnya di tahun 2023 sempat terjadi penurunan cukup besar, yaitu turun 74% ya, di kuartal 2-nya. Ini karena kebijakan pemerintah yang mengendalikan harga minyak goreng saat itu, sehingga labanya turun cukup drastis di kuartal 2 2023. Untungnya, di tahun ini, di tahun 2024, labanya kembali naik dengan kenaikan 106%. Walaupun tidak sebesar tahun 2021 dan 2022, ini merupakan jumlah laba terbesar kedua dibandingkan 5 tahun terakhir. Yang pertama ya tahun 2022, di mana di tahun 2022 itu terjadi kenaikan cukup signifikan untuk harga minyak goreng. Nah, dari sini dapat disimpulkan kalau TAPGI ini, secara fundamental dia tergolong mewah. Dan TAPGI ini untuk saat ini, secara fundamentalnya juga bagus. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan harga wajar dan harga pucuk saham TAPGI ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Lanjut, untuk bisa mendapatkan kisaran harga wajar dan harga pucuk, kita harus proyeksikan dua hal ini, yaitu laba yang di kuartal 4 dan DPR-nya di kuartal 4 2024 ini. Nah, untuk labanya, di sini kita punya 4 riwayat. Ya. Ada 688%, 192%, 67%, dan yang terakhir ini di kuartal
2023 itu 242%. Nah, di sini berapa nih? Nah, kalau kita lihat, di sini terjadi kenaikan 106% untuk kuartal 2-nya. Nah, sehingga kenaikan, menurut saya kenaikan labanya di kuartal 4 2024 nanti, itu nggak sebesar tahun 2021 ataupun 2023 ini. Terus berapa? Nah, saya punya perkiraan sendiri yaitu 162%. Dari mana, Min? Oke, gini. Di sini naik 251. Oke. Di sini naik 339%. Di sini dia turun 75%. Ya. Turun 74%, dia mengenjot produksinya di akhir tahunnya, ya. Mengenjot performanya di akhir tahun menjadi kenaikan 242%. Tahun 2021, kalau kuartal 2-nya naik 251%. Akhir tahunnya ternyata kenaikannya 192%. Oke. Ini turun, digenjot. Ini naiknya 200% nih. Di akhir tahun ternyata kenaikannya tidak sebesar di kuartal 2. Nah, di sini menurut saya, ya, paling amannya kita ambil antara 67 hingga 192%. Tapi saya nggak mau angka yang paling pesimis, mendekati angka pesimis yaitu 67%. Jadi saya ambil 162%. Atau kalau mau ambil yang paling amannya, ya, itu di 126%. Oke, cobalah kita ambil yang paling amannya, 126%. Lanjut untuk DPR-nya. Untuk DPR-nya, kemarin kan dia udah bagi 112%. Untuk mengembalikan kepercayaan investornya. Nah, tahun ini, menurut saya, dia akan menurunkan nih, nggak 112% lagi. Berapa, Min? Bisa 42%. Kayak tahun 2021. Atau, saya lebih cenderung ke 68%. Saya ambil yang tengah-tengah. Ya. Dari 112, saya ambil yang tengah-tengah. Dengan kata lain, jika kenaikannya segini, 126%, dan DPR-nya 68%, maka dividen itu 8,7%. Dengan SOBD 1,28, dengan harga wajar masih berpotensi naik 30% lagi, dan harga pucuk masih berpotensi naik 74% lagi. Min, saya pengen yang dihitungkan 192% aja, Min. Dengan DPR 42% seperti riwayatnya tahun 2021. Nah, jika naiknya 192% atau seperti kenaikan tahun 2021 dan DPR-nya juga seperti tahun 2021, maka dividen yield itu 6,9% dengan SOBD 1,65 dengan harga wajar masih berpotensi naik 4% lagi dan harga pucuk masih berpotensi naik 39% lagi. Oke, anggaplah ini angka yang aman ya untuk kita prediksi karena sudah ada riwayatnya. Bagaimana kalau angka yang pesimisnya kita? Berarti di sini hanya 67% nih kenaikannya. Dengan ya DPR hanya 25%. Nah, kalau ini menurut saya TABGI tidak akan mengambil keputusan ini. Ya. Kenapa? Jika hanya kenaikan 67% di akhir tahunnya, kemungkinan TABGI akan memberikan 90% lagi untuk DPR-nya. Kenapa? Karena kita lihat nih, angka di akhir tahunnya hampir sama nih antara 2023 dan 2024. Maka, ya, kalau angkanya sama, kemungkinan dia akan ambil sesuatu yang berani lagi, seperti tahun 2023, agar investornya nggak lari. Sehingga dia ambil nih keputusan DPR-nya dibagikan 90%. Atau mungkin 112%, tapi saya rasa enggak. Karena kemarin dia udah bagikan 112%. Atau bisa jadi ya, di 88%. Untuk menutupi kekurangan di tahun 2023 yang 112%, berarti dia turunin jadi 88%. Maka jika labanya naik hanya 67% dengan DPR 88%, maka dividen yieldnya itu 8,3% dengan SOBD 0,95, dengan harga wajar masih berpotensi naik 25% lagi, harga pucuk masih berpotensi naik 66% lagi. Nah, saham nyantai lebih cenderung yang mana? Saham nyantai lebih cenderung yang ini. Ya. Karena kita ambil angka yang paling pesimis untuk kenaikannya, tapi DPR-nya kita optimis karena melihat riwayatnya di tahun 2023. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau TABGI masih di bawah harga wajarnya.
Nah, buat Anda yang ingin dihitungkan juga bagaimana harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, dianalisakan juga bagaimana fundamental sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Analisa fundamental saham TAPGI udah. Hitung kisaran harga wajar dan harga pucuk saham TAPGI udah. Sekarang izinkan saya untuk memberikan 2 penawaran khusus untuk Anda. Yang pertama, template Excel yang saya gunakan ini disebut dengan SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Dan ini saya jual. Mungkin Anda tertarik untuk bisa menganalisa fundamental saham secara mandiri atau menghitung kisaran harga wajar saham yang secara mandiri. Anda bisa tuh beli SNET-nya. Karena kalau Anda beli SNET-nya, Anda akan mendapatkan 2 manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk saham-saham yang sedang Anda incar, saham-saham yang sedang Anda pegang, secara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Manfaat kedua, Anda bisa mengambil keputusan secara rasional di setiap saham-saham yang Anda sedang pegang. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham tersebut. Jadi, kalau tiba-tiba ada terjadi ARA atau terjadi ARB, Anda nggak panik, Anda nggak ketakutan, dan Anda nggak FOMO. Jadi, semua keputusan Anda rasional, terarah, dan terukur. Ingat, keputusan yang rasional, terarah, dan terukur bisa membuat Anda profit di dunia saham. Sebaliknya, keputusan yang diambil karena FOMO ataupun panik bisa membantu Anda untuk loss di dunia saham. Link info dan pembelian SNET-nya saya taruh di kolom deskripsi video ini. SNET ini ada penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami punya bocoran saham-saham yang layak invest, berstatus layak invest karena memenuhi 2 kriteria utama. Cara fundamental mewah dan cara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh juga di kolom deskripsi video ini. Jadi, mau ambil penawaran berbayar ataupun penawaran gratisan ini, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu Anda dalam berinvestasi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.